Murid bertanya, guru menjawab. Baik, pertanyaan kali ini, wah nih, seru nih. Tahun berapa PSSI dibentuk dan siapa pendirinya? Oke, tahun PSSI ya, singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pertama kali didirikan pada tanggal 19 April 1930 ya. Waktu itu didirikan oleh sekelompok orang, jadi bukan hanya satu orang ya, namun diketuai oleh Suratin Sosro Sugondo ya. Jadi ketua PSSI pertama adalah Bapak Suratin ya, yang mana nama beliau dijadikan salah satu kompetisi tertua di Indonesia yang sampai sekarang masih digelar ya, Suratin, yang biasanya untuk usia 15 atau 17 tahun ya untuk Suratin ini. Nah, bahkan ada yang 13, kemarin saya sempat mewasiti yang 13 tahun ya, seperti itu. Jadi tahun 1930 didirikan tuh PSSI oleh kumpulan para pemain waktu itu yang sudah terbentuk. Salah satunya adalah Pak Suratin, yang sebelumnya itu namanya itu bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, tapi Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, seperti itu ya. Lalu PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952 ya. Jadi nggak langsung gabung nih sama FIFA. PSSI ngadain dulu event-event pembinaan-pembinaan dari mulai tahun 1930 sampai 1952 tuh ditinjaulah baru sama FIFA, oh ini layak untuk bergabung dengan FIFA. Lalu bergabunglah PSSI dengan FIFA tahun 1952 ya. Lalu kapan gabung dengan AFC ya? PSSI bergabung dengan AFC 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1954 ya, seperti itu. Nah, itu dia sejarah singkat ya tentang PSSI. Masih panjang sebenarnya, tapi nanti kita jelaskan lagi kalau misalkan ada yang tertarik. Terima kasih. Murid bertanya, guru menjawab. Baik, pertanyaan kali ini, bagaimana cara mengatasi cedera kram? Ada beberapa cara ya. Kalau masih ringan mungkin bisa dengan pertama diregangkan ototnya. Kalau misalkan otot betis nih sakit nih, nah diregangkan dulu, dilurusin dengan kakinya, lalu ditarik ujung kakinya seperti itu, diregangkan ya. Yang kedua bisa dikompres air hangat untuk melancarkan sirkulasi darah dan juga untuk mengendurkan otot-otot yang tegang tadi ya. Yang ketiga bisa pijat lembut di daerah yang memang terasa sakit ya, kecuali jangan terlalu kencang, bukan diurut tapi dipijat lembut, dielus-elus mungkin seperti itu. Terus yang kalau sudah reda bisa dikompres dengan air dingin atau es untuk mengurangi rasa nyeri dan juga mencegah peradangan. Yang selanjutnya bisa minum air cukup atau elektrolit ya. Kemungkinan kamu kurang minum ketika kamu kram seperti itu, atau misalkan karena olahraga berlebih. Nah, ini bisa jadi menimbulkan kram. Oleh karena itu, kurangin aktivitasnya. Ketika sudah terjadi kram berarti udah stop dulu pendinginan, lalu kompres seperti yang tadi saya bilang, seperti itu. Kalau misalkan masih bisa dibantu juga dengan etil ya, seperti itu yang disemprot tuh kayak pemain bola seperti itu, atau pakai pereda nyeri, obat pereda nyeri dan lain-lain. Kalau juga parah masih sakit, berarti harus ditangani oleh dokter seperti itu, karena kemungkinan ada yang salah dengan otot kamu seperti itu. Oke, itu jadi jawaban dari saya. Terima kasih. Murid bertanya, guru menjawab. Baik, pertanyaan kali ini adalah apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Nah, ini sebenarnya udah sering saya jelaskan di materi pembelajaran kebugaran jasmani, tapi mari kita jelaskan kembali. Jadi kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien dan efektif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Maksudnya gimana Pak? Saya nggak ngerti, itu bahasanya terlalu menjelimet. Intinya gini, ketika kamu beraktivitas sehari-hari nih, full aktivitasnya seharian bergerak di luar ruangan atau di dalam ruangan, yang penting bergerak dengan aktif gitu ya. Nah, terus di akhir hari atau di malam hari, kamu biasa aja, nggak merasa kayak wah kesakitan, kayak mau sakit besoknya, mau pegal-pegal dan kayak mau remuk badannya. Nah, kalau misalkan
kamu melaksanakan aktivitas siangnya ke malamnya merasa seperti itu, berarti itu kebugaran kamu sangat rendah ya, kurang bugar ya disebutnya. Tapi kalau misalkan kamu oke-oke aja, fine-fine aja, berarti itu kebugaran kamu bagus ya, atau badan kamu bugar ya. Selain itu juga ketika kamu melaksanakan aktivitas yang baru, kalau misalkan dalam batas wajar, insya Allah nggak akan terlalu melelahkan, besoknya nggak akan sampai sakit-sakit banget. Tapi kalau misalkan kamu melaksanakan aktivitasnya itu yang berlebihan, misalkan yang jarang push up tapi tiba-tiba push up 30 kali, nah besoknya pada sakit tangannya. Nah itu karena tidak terbiasa ya, kebugarannya rendah tapi di push untuk push up, melakukan aktivitas yang tidak biasa dia lakukan. Nah, itu sedikit dihindari. Kalau mau meningkatkan kapasitas diri, kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan dan lain-lain, itu harus secara bertahap ya, nggak boleh langsung dipaksa di push ya, karena dampaknya bagi tubuh bisa cedera atau bahkan bisa sakit ya. Selanjutnya bisa mengakibatkan kamu tidak bisa beraktivitas beberapa hari, kan itu merugikan untuk diri kamu, jadi itu dihindari. Oke, itu dia jawabannya dari saya. Terima kasih.